Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Jumat tanggal 27 Desember 2024. Bersama saya, Pendeta Aditulus Arianto, kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan sebuah tema yaitu fokus pada diri. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena rahmat yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami bersama hendak merenungkan firman-Mu sebagai pelita dalam jalan kami dan terang dalam setiap langkah hidup kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin kami dalam perenungan ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang Tuhan curahkan atas kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah hidup kami. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Kiranya firman-Mu itu boleh tinggal dan boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 19b sampai dengan ayat yang ke-24. Yohanes pasal 21 ayat 19b sampai dengan ayat yang ke-24 yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Ada pepatah mengatakan yang mungkin sering kita dengar atau juga kita katakan, yaitu kuman di seberang itu nampak, tetapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Sebuah pepatah ungkapan yang mau mengatakan kepada kita bahwa seringkali kehidupan kita itu fokusnya adalah pada orang lain, bukan pada diri kita. Baik itu sesuatu yang baik tentang dia, dan kita susah melihat kebaikan dalam diri kita, ataupun bahkan sebaliknya. Ketika kita melihat bahwa yang harus dikoreksi atau yang harus diurusi itu adalah keburukan orang, sedangkan sesuatu yang harusnya kita benahi itu kemudian menjadi sesuatu yang luput dari perhatian kita. Karena kita lebih suka untuk mengoreksi orang lain dibandingkan fokus pada diri sendiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan yang kita baca bersama, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama pada saat ini, mengisahkan tentang kisah Petrus dikatakan ketika setelah bercakap-cakap dengan Yesus, kemudian Yesus mengatakan kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ungkapan itu nampaknya kemudian membawa Petrus pada satu kabar sukacita karena dia merasa bahwa aku menjadi orang yang spesial. Tapi masalahnya adalah pada waktu itu ada murid yang dianggap, kalau di dalam Injil Yohanes ini dikatakan murid yang dikasihinya. Berarti dalam benak Petrus ada orang yang lebih dikasihi atau ada orang yang mungkin punya relasi yang lebih dekat dengan Yesus. Makanya Petrus membandingkan dirinya dengan murid yang dikasihi itu. Gak disebutkan muridnya siapa, tapi kemudian hanya disebutkan murid yang dikasihi Yesus. Nah, untuk membandingkan itu, kemudian Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru, lalu yang dia ini bagaimana nanti?" Nah, kemudian Yesus mengatakan bahwa
kalaupun aku menghendaki dia ada sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Poinnya adalah bahwa Yesus mengatakan itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikutlah aku. Itu yang menjadi tindakan Yesus. Petrus ingin menobatkan, seolah ingin mencari pengakuan bahwa dialah yang paling besar, dialah yang paling istimewa dibandingkan murid yang dikasihinya ini. Tetapi kemudian Yesus mengatakan bahwa nggak usah urusi orang lain, nggak usah urusi keburukan orang lain, atau nggak usah urusi kondisi orang lain yang hanya engkau ingin katakan bahwa engkau lebih baik dari dia. Nggak usah. Yang penting adalah fokuslah pada dirimu, ikutlah aku. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal telah kita rayakan bersama, kelahiran Yesus telah kita refleksikan, walaupun mungkin ke depan masih ada Natal-Natal yang lain begitu. Tetapi yang menarik adalah bagaimana kita kemudian merefleksikan Natal, kelahiran Yesus ini sebagai sarana untuk kita mengingat diri kita, mengingat panggilan kita untuk mengikut Yesus. Seringkali kita mengatakan bahwa, oh itu loh, si A itu loh, si B itu loh kehidupannya begini, oh si C itu loh dia nggak pernah ke gereja, oh ke gerejanya kalau cuma Natalan toh, dia seperti Kristen, kalau istilahnya itu Kristen kapal selam, munculnya kalau pas Natal, kalau pas biasanya nggak pernah muncul, itu di mana sih? Seringkali kita fokusnya pada orang lain, tapi saat ini kita mau stop itu, kita mau fokus pada diri kita sendiri dalam kita mengikut Yesus. Apakah kehidupan kita sudah sebenar itu sampai kita harus fokus untuk membenahi atau kemudian fokus untuk mengoreksi orang lain, sedangkan diri kita sendiri tidak pernah kita koreksi? Yesus mengatakan orang lain untuk bagaimana nantinya dia itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikutlah aku. Bagaimana kita menghidupi panggilan kita sebagai pengikut Kristus, mengupgrade diri kita, fokus pada diri kita, memperbaiki kehidupan kita supaya lebih berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita lebih layak untuk ikut Yesus. Itu yang Yesus inginkan. Oleh karena itu, fokus pada diri, ikutlah aku. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa menyerahkan setiap pergumulan dan doa kita serta syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini ya Tuhan kami datang menghadap-Mu, mengucapkan terima kasih ketika Tuhan boleh mengingatkan hidup kami. Ketika hidup kami seringkali hanya fokus untuk menyalahkan orang lain, mengoreksi hidup orang lain, tetapi kami lupa untuk fokus pada diri kami di dalam mengupgrade diri. Supaya kami bisa memperbaiki kehidupan kami, memperbaiki tingkah laku kami supaya lebih berkenan di hadapan-Mu. Seringkali kami melupakan itu, dan hanya fokus menyalahkan, mengoreksi, bahkan juga menghakimi orang lain. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami bisa fokus pada diri kami sendiri, untuk mengikut Engkau dan hidup di dalam kelayakan-Mu. Ya Bapa, saat ini kami berdoa, kami menyerahkan segala pergumulan-pergumulan kami yang kami rasakan dalam keseharian kami. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatannya, baik oleh karena usia, ataupun juga oleh karena sakit yang ia rasakan. Kami menyerahkan ya Bapa, saudara-saudara kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariaten Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmartini Rosdi, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Kantimin, Bapak Cahyo Muntati, anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Gwedi Nugroho, anak Nasya Alna Putri, anak Di, anak Yaleva, dan juga anak Talu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami semuanya ini Bapa ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami, orang tua kami, dan keluarga besar kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat yang Tuhan beri boleh menguatkan mereka di dalam setiap proses kehidupan yang sedang mereka upayakan saat ini Bapa. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan kami yang lain di dalam hidup ini yang kami hadapi. Kiranya oleh karena kekuatan-Mu saja, kami boleh dimampukan untuk terus berjuang
di tengah-tengah pergumulan yang kami rasakan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang peduli. Kami tahu Engkau adalah Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Kami mau serahkan ya Bapa seluruh hidup kami dan syukur kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.